yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Halo adik-adik, selamat pagi. Wih, semangat semuanya. Tapi kakak mau dengar sekali lagi. Selamat pagi adik-adik. Pagi kak. Oh, tetap semangat semuanya. Walaupun dengan online, kita semua tetap semangat semua adik-adik. Kakak-kakak sekolah minggu semuanya masih semangat untuk ibadah online hari ini. Nah, walaupun kita ibadah online, kita harus tetap fokus, berpakaian rapi, dan mendengarkan firman Tuhan, dan ikut nyanyi-nyanyi nanti ya. Jangan diem aja, tapi harus nyanyi, harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau nyanyi, adik-adiknya harus berdiri biar lebih semangat untuk nyanyi puji-pujian bersama kakak-kakaknya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kalau pagi-pagi berarti harus semangat nih. Nah, kita sebelum stretching, kita nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Oke, let's go lah. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah nyanyi, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang bercanda lagi karena kita mau berdoa. Jadi harus fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus.
pada pagi hari ini yang cerah Tuhan Yesus, kami bisa kembali beribadah kami Tuhan Yesus melalui YouTube Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami ini Tuhan Yesus agar bisa menjadi berkat untuk hidup kami Tuhan Yesus dan berguna Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah permohonan doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik tadi kita udah nyanyi, udah berdoa, dan adik-adik tadi nyanyinya kayaknya semangat-semangat semua nih ya, memuji dan memuliakan nama Tuhannya. Nah, kakak yakin adik-adik pasti masih semangat semuanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kali ini kita berdiri lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena adik-adik semangat semua nih, hebat semangatnya. Dan musiknya diiringin sama kakak-kakaknya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti berpenari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti berpenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti berpenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti berpenari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti bermenari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti bermenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti bermenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti bermenari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti bermenari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti bermenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti bermenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti bermenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti bermenari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti bermenari. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang udah kangen nih, udah seminggu nggak dengerin firman Tuhan dari kakaknya? Pasti pada kangen semua kan, pada semangat semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, mendengarkan firman Tuhannya harus membawa Alkitab, jangan lupa. Dan kalau mau untuk nulis-nulis bisa juga untuk dicatat-catat. Dan harus fokus mendengarkannya ya, karena semuanya tadi udah bilang kangen sama firman Tuhan dari kakak-kakaknya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi sama Kak Dea. Hari ini Kak Dea mau bawa firman loh. Adik-adik udah siap belum? Udah ya? Sebelumnya siapin dulu Alkitabnya sama alat tulisnya kalau emang nanti mau ada yang ditulis dan bukunya ya. Oh iya, sebelumnya Kak Dea mau tanya dulu nih, apa kabarnya semua? Dahsyat, luar biasa, fantastis, yes. Oke, sekarang kita mau mulai firman ya. Kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa.
Doa. Mulai ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini, hari Minggu Tuhan, kami dapat beribadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati Kak Dea yang membawakan firman Bapak, supaya apa yang Kak Dea sampaikan bisa menjadi rema Tuhan bagi anak sekolah minggu. Begitu juga Tuhan untuk anak sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu kami supaya mereka bisa mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan hikmat, dan bisa menjalankan apapun yang difirmankan pada hari ini di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik. I love you Jesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita buka kitabnya di kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 1. Aduh, Kak lupa lagi, bentar ya. Oh ya, Yesaya Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Udah belum? Kak hitung sampai 5 ya, harus sudah ketemu ya. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. 1 2 3 4 5. Ya. Udah dapet ya? Kak mau bacain dulu. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Dengan judulnya Raja Damai yang akan datang. Ayat 1, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 3, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. 4, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ayat 6, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Ayat 7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ayat 8, anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ayat 9, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ayat 10, maka pada hari itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Adik-adik, dari firman Tuhan yang udah kita baca tadi, judulnya adalah Raja Damai yang akan datang. Kira-kira apa ya? Siapa? Iya, seorang Mesias yang akan datang bulan depan, yang akan kita rayain, seluruh dunia rayain kedatangannya. Ayo, tebak itu hari apa? Adik-adik jelas tahu ya, hari Natal. Nah, adik-adik, biasanya kalau Natal itu yang kita rasain apa sih? Iya, seneng, sukacita, dan damai, seperti firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau hidupnya damai?
saya. Setiap kita pasti mau ya hidupnya itu damai, baik, mau di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat les, dimanapun kita berada. Nah, kalau misalnya di sekitar kita itu situasinya terjadi keributan, pertengkaran, tentu kita nggak merasa tenang ya adik-adik ya. Adik-adik, waktu Nabi Yesaya hidup itu situasi sekitarnya itu nggak damai. Dalam kitab Yesaya pasal 1 sampai 39 itu dikatakan bagaimana Yehuda itu terancam hancur. Asyur. Hal ini bukan menceritakan tentang wilayahnya Yehuda yang hancur ya, tapi karena sikap orang-orang Yehuda itu yang bikin hancur. Dia kok bisa gitu? Nah, karena mereka itu memberontak kepada Allah yang keadaan politis mereka itu lagi terancam. Keadaan ekonomi, keadaan keuangannya mereka juga lagi terancam, lagi di bawah banget. Tengah kekacauan itulah Nabi Yesaya bernubuat bahwa akan ada kedamaian yang datang. Itu siapa? Mesias. Jadi Mesias ini adalah sosok raja yang dinanti-nantikan kehadirannya karena dia membawa damai. Siapakah itu? Kita semua udah pasti tahu ya, siapa? Mesias itu adalah Yesus Kristus. Datang membawa kedamaian untuk seluruh dunia. Jadi Yesus Kristus itu datang sebagai pembawa damai. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah meneladani sosok Yesus Kristus yang menjadi pembawa damai bagi sekeliling kita? Udah belum? Coba adik-adik sekarang berpikir sebentar, kira-kira adik-adik udah belum ya membawa damai, membawa sukacita bagi sekelilingnya? Kade tunggu 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dapat belum jawabannya? Contohnya apa sih Kak dia membawa damai itu bagi sekeliling kita? Nah, contohnya itu gampang. Misalnya tersenyum. Kan kalau kita ketemu sama orang di jalan senyum. Halo Mang Boru, senyum. Halo tulang senyum. Kan pasti yang kita senyumin itu kan bakal senyum balik. Nah, yang tadinya cemberut di rumah, kalau kita senyum kan jadi ikut senyum dia. Nah, itu salah satu contohnya ya adik-adik. Ini apa nih? Misalnya bersikap bersahabat sama adik atau kakak, misalnya lagi main bareng. Nah, terus tiba-tiba adik kalian perebutan mainan sama adiknya yang lain, kalau misalnya adiknya ada 2 ya. Nah, terus kalian itu kayak udah jangan perebut, gantian ya. Nah, tapi nggak boleh sambil ngomel, harus pakai tetap tersenyum, jadi membawa kedamaian. Jadi adik-adiknya yang tadi perebutan jadi nggak perebutan deh. Adik, jangan lupa ya, kita harus mengikuti Tuhan Yesus Kristus sebagai anak-anak Tuhan yang membawa damai di sekeliling kita dimanapun, di sekolah, di rumah, di tempat les, di gereja, pokoknya dimanapun adik-adik berada. Pokoknya adik-adik harus menjadi pembawa damai untuk sekeliling adik-adik. Ayo kita hadirkan damai. Oke, firman Tuhan ini udah selesai. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kami tentang damai Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu ingin mengikuti diri-Mu Tuhan, mengikuti diri-Mu membawa damai bagi sekeliling kami Bapa. Ajarlah kami Tuhan untuk terus memberitakan kedamaian bagi sekeliling kami di rumah, di sekolah, di tempat les, di gereja, dimanapun kami berada Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Allah, haleluya, amin.
Dah. Oke adik-adik, mari kita nyanyi lagu Terima Kasih Seribu. Let's go. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak bergerak, terima kasih. Dari awal kita akan berdiri. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Gitu. Di tepi pantai ombak bergerak, terima kasih. Terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita ulang dari awal ya tadi. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak bergerak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih 1100 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih 1100 pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan walaupun ini udah mau selesai untuk ibadah kita hari ini. Adik-adiknya masih tetap semangat semuanya. Masih rapi berpakaiannya habis mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik serius lagi untuk memuji nama Tuhan, lebih serius lagi karena kita sudah di titik akhir untuk beribadah. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau bisa menyelesaikan ibadah kami ini Tuhan Yesus dengan sempurna Tuhan Yesus, tanpa kurang sesuatu apapun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini supaya bisa menjadi berkat untuk kakak guru sekolah minggu dan adik-adiknya Tuhan Yesus yang berada di rumah. Tuhan Yesus, berkatilah kita selalu Tuhan Yesus dalam lindungan tangan pengasihan-Mu. Inilah permohonan doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.